Selamat pagi anak-anak, salam sehat dan selamat bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Katolik. Materi pokok yang akan kita pelajari pada hari ini dengan tema Peran Keluarga bagi Perkembanganku. Pendidikan Agama Katolik kelas 7 semester yang kedua. Baik, sebelum masuk dalam materi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui kompetensi dasar untuk materi pada hari ini. Kompetensi dasar pada hari ini diharapkan peserta didik mampu memahami peran keluarga serta pesan kitab suci tentang sikap yang perlu dikembangkan terhadap keluarga sehingga mampu mensyukuri kebaikan keluarga dan bersedia terlibat secara aktif dalam kehidupan di dalam keluarganya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kebaikan-Mu karena Engkau senantiasa memelihara dan menjaga kami. Pada saat ini kami akan belajar bersama tentang peran keluarga bagi perkembanganku. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing dan menuntun kami agar dapat memahami dan mengetahui pentingnya keluarga dalam kehidupan kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Memahami arti keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama yang dimiliki dan dikenal oleh setiap orang sesaat setelah ia lahir ke dunia. Begitu lahir, ia akan merasakan sentuhan, perhatian, dan kasih sayang pertama kali bukan dari orang lain, melainkan dari keluarga. Keluarga pula lah yang pertama kali akan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan manusia untuk hidup. Keluarga dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang tinggal bersama dalam satu rumah tangga dan memiliki hubungan. Keluarga terbagi atas dua, yaitu satu, keluarga inti. Keluarga inti terdiri atas ayah, ibu, dan saudara kandung. Yang kedua, keluarga besar. Keluarga besar terdiri atas kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, dan kerabat lain. Sedangkan arti keluarga Kristiani adalah paguyuban yang memiliki satu iman, satu harapan, dan satu tujuan dalam hidup. Dalam keluarga yang paling berperan, tentu saja kedua orang tua kita. Ada dua alasan kenapa kedua orang tua kita sangat berperan di dalam keluarga kita masing-masing. Alasan yang pertama, orang tualah yang pertama kali melatihmu berbicara, berjalan, melakukan pekerjaan, bersikap sopan, berbagi, bertoleransi saat bermain dengan teman. Yang kedua, orang tua tidak hanya memberimu makan supaya tubuh, tetapi juga memberi makan jiwamu agar berkembang. Sekarang kita akan mendalami ajaran gereja tentang keluarga. Dalam beberapa dokumen, gereja mengajarkan tentang makna sesungguhnya tentang keluarga dan peran penting keluarga bagi perkembangan diri manusia. Sekarang kita akan melihat keluarga dalam dokumen gereja. Ada dua dokumen gereja berkaitan dengan keluarga
dan berkaitan dengan anak-anak dipanggil untuk menguduskan kedua orang tuanya. Dokumen yang pertama, Familiaris Consortio 1821, Gereja memandang keluarga harus menjadi persekutuan pribadi-pribadi yang berlandaskan cinta kasih, yang masing-masing anggotanya hadir untuk mengembangkan persekutuan antar mereka. Yang kedua, Gaudium et Spes 48 menegaskan bahwa anak-anak dipanggil ikut serta menguduskan kedua orang tuanya, membalas budi mereka dengan bersyukur atas cinta mereka, terutama dengan tidak meninggalkan mereka di masa tuanya. Dalam konteks iman Kristiani, gereja juga menjadi tempat penyemaian benih-benih iman. Dalam keluarga, iman diajarkan, dihayati, dirayakan, dan dipraktekkan dalam kehidupan keseharian mereka. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah adalah keluarga kecil, di mana di sana ada ayah, ibu, dan anak. Keluarga merupakan persekutuan cinta yang saling mengasihi satu sama lain. Cinta kasih itu selayaknya menjadi pengikat persekutuan keluarga. Semua anggota keluarga bertanggung jawab agar cinta itu terus tumbuh dalam keluarga. Tugas orang tua tidak sebatas mencukupi sandang dan pangan. Mereka juga bertanggung jawab agar semua anggota keluarga menghormati dan mengasihi Allah serta mengasihi sesama manusia. Anak-anak perlu dilatih untuk terbiasa hidup sebagai anggota masyarakat maupun anggota gereja. Mereka harus dilatih sejak dini untuk memiliki keutamaan sosial seperti peduli terhadap sesama dan lingkungan, bertoleransi, murah hati, gotong royong, memperhatikan yang lemah dan kekurangan, jujur, adil, dan sebagainya. Orang tua juga perlu melatih anaknya taat dan patuh pada orang tua. Orang tua itu simbol Allah, wujud Allah yang nyata bagi anak-anaknya. Anak dipanggil untuk mencintai dan menghormati orang tua dan seluruh anggota keluarga. Selain dengan cara menaati mereka, banyak hal sederhana bisa dilakukan, antara lain mengasihi mereka, mendoakan mereka setiap hari, dan membantu pekerjaan mereka. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan dan bagikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan serta pengetahuan sehingga selalu menghargai, menghormati, dan mencintai kedua orang tua kita dalam keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih sayang, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kami pelajari bisa membuat kami memahami pentingnya kedua orang tua kami. Berkatilah mereka senantiasa, berilah mereka kesabaran, terangilah akal budi mereka, supaya mereka selalu bertindak bijaksana. Berilah mereka kesehatan, agar tetap mampu menjalankan tugas mereka sebagai pembina keluarga.
demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Tuhan Yesus selalu memberkati.